hadir kepada siapapun orang yang berseru kepadanya, dia bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Amin saudara. Oleh karena itu kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Yesus Kristus, Bapa yang di surga. Kami percaya hanya oleh karena kasih karunia-Mu, kami bisa berkumpul, kami bisa bernafas saat ini. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami sungguh merindukan Engkau, kami butuh Engkau untuk memulihkan kami, menyegarkan kami, memberikan pertolongan kepada kami. Oleh karena itu, kami welcome Engkau Tuhan, di dalam hati kami, di dalam rumah kami, dalam keluarga kami, supaya kami Tuhan, semakin lagi Tuhan mengenal Engkau, mengerti hati-Mu, dan kami percaya Engkau memberikan kami semangat, sukacita, kekuatan yang dari surga untuk memuji dan menyembah-Mu pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mari saudara sama-sama kita yang percaya, kita mau katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri saat ini, kita mau memberikan yang terbaik. Tunjukkan ekspresimu, rasa syukurmu, sebab kita tahu bahwa sungguh Dia ada di dalam kita. Dan Dia yang sanggup mengalahkan setiap musuh kita, melakukan segala perkara untuk memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Mari saudara, jangan malu-malu, kita mau katakan. Selangkah demi selangkah, ku maju tiap
hati kita yang terbaik untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan sentuh, sehingga seluruh beban kita Ia akan angkat. Ia akan memberikan roh pengharapan kepada kita. Ia akan memberikan kekuatan kepada kita.
Bapa Yahweh di surga, karena Engkau sudah memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada Putramu Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan Yeshua HaMasyiah, bahwa segala roh telah ditaklukkan di bawah kakinya dan tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kami pun, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus, menyatakan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga. Maka segala yang diciptakan Tuhan tunduk pada kami, tunduk pada firman Tuhan yang kami beritakan. Tahun 2020 adalah tahun kami menerima kuasa pemerintahan. Kami bersama Tuhan Yesus Kristus duduk di tatanya, memerintah melalui iman, doa, deklarasi, dan tindakan nyata. Kami perintahkan segala roh jahat, roh najis, roh kegelapan menyingkir dari hidup kami, dari rumah kami, dari lingkungan kami, dari kota kami, dari negeri kami. Roh yang tidak percaya, roh murtad, roh perdukunan, roh nabi palsu, roh dewa-dewi, roh orang mati, roh penyembahan berhala, roh kebebalan, roh penyakit, roh sampar, roh kesengsaraan, roh dirampasi, roh kemiskinan, roh kelaparan, roh kekurangan, roh kikir, roh keserakahan, roh perusak, roh pengembara, roh kelaliman, roh perbudakan, roh kekejaman, roh pembunuh, roh aborsi, roh mandul, roh zina, roh perceraian, roh selingkuh, roh najis, roh dusta, roh kesombongan, roh penipu, roh kemalasan, roh kebebalan, roh kebodohan, roh perpecahan, roh perbudakan, roh mabuk, roh narkoba, roh stres, roh terkutuk, roh bunuh diri, roh depresi, roh gila, roh durhaka. Engkau harus tinggalkan kami dan kami lemparkan engkau ke jurang maut. Dan kami minta agar malaikat-malaikat Tuhan menolong kami, menyapu bersih semua roh itu dari hidup kami dan dari rumah kami, dari gereja kami, dari kota kami, dan dari lingkungan kami. Engkau harus menyingkir dari hidup kami, dari anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami, dari kota kami, dan dari negeri kami. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami nyatakan berkat-berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang deras, mengejar kami, melimpah dan melingkupi hidup kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yeshua HaMasyiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mari saudara kita berdoa syafaat buat pertama-tama kita berdoa untuk gereja kita, gereja GBI CBM Gangnam Raya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami memberkati gereja kami, gereja GBI CBM Gangnam Raya Tuhan. Biarlah Tuhan berkat daripada surga tercurah atas gereja kami. Tuhan, Kau juga berkati buat gembala kami Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tuhan, beserta suaminya Bapak Parulia Tambuna Tuhan. Biarlah Tuhan gembala kami menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, dimanapun mereka pijakan kakinya menjadi berkat, menjadi panutan. Biarlah banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan melalui mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan percaya kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Kami juga memberkati ketiga anaknya Tuhan Yesus, kami memberkati Tuhan setiap orang-orang yang tinggal di rumah gembala kami Tuhan Yesus. Dan juga kami memberkati setiap orang-orang yang datang ke rumahnya Tuhan menjadi orang-orang yang berubah, bertumbuh imannya, bertumbuh Tuhan rohnya Tuhan Yesus, menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami memberkati buat wakil gembala kami Tuhan Yesus, buat Pastor Dika Tuhan Yesus, buat Pastor Agape Tuhan Yesus, dan juga Pastor Merlin Tuhan, kami memberkati keluarga besar ya Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada surga tercurah atas mereka Tuhan Yesus. Biar Kau pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi imam-imam-Mu Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi panutan bagi banyak orang Tuhan Yesus. Banyak orang-orang diselamatkan, banyak orang-orang percaya kepada Tuhan, boleh orang-orang berbalik kepadamu Tuhan Yesus. Kami berkati juga Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus di gereja kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan, menjaga kekudusan, menjaga kepatuhan Tuhan, lebih taat lagi pada Tuhan. Biarlah setiap pelayan-pelayan Tuhan benar-benar hatinya untuk melayani Tuhan, tidak suatu kepaksaan Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan Yesus semua jemaat-jemaat gereja kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh imannya, bertumbuh keuangannya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat keuangan gereja kami. Keuangan gereja kami tidak akan kekurangan. Kau berkati keuangan gereja kami. Setiap apapun yang diperlukan di gereja kami terpenuhi. Kau berkati setiap bendara-bendara di gereja kami Tuhan Yesus. Bendara-bendara daripada Tuhan. Pas yang Kau berkati setiap donatur-donatur buat gereja kami Tuhan Yesus. Kau berkati berkali-kali lipat ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap donatur-donatur Kau pakai Tuhan Yesus. Kau pakai mereka untuk memberkati gereja kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami unity, kami satukan hati Tuhan. Kami berkati Indonesia Tuhan. Ada shalom ya Tuhan tercurah di Indonesia Tuhan. Kami berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo. Kami berkati Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau pakai mereka menjadi alat-Mu. Mereka menjadi takut akan Tuhan. Mereka jujur Tuhan. Kami tolak korupsi Tuhan. Kami tolak narkoba Tuhan Yesus. Kami tolak di Indonesia ada narkobanisme Tuhan Yesus. Kami tolak perpecahan Tuhan. Kami tolak kekerasan di Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Indonesia menjadi kesatuan hati Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Biar Tuhan banyak gereja-gereja diselamatkan boleh percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak di Indonesia Tuhan boleh Tuhan mempunyai hati, mempunyai takut akan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan, biar Tuhan coronavirus ini Tuhan benar-benar cepat hilang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami minta belas pengampunan-Mu Tuhan tercurah atas Indonesia Tuhan. Di sini kami mewakili Indonesia Tuhan bersatu hati meminta ampun Tuhan atas kesalahan Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan Tuhan Yesus pertolongan Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan, semua seluruh rakyat Indonesia Tuhan terbebaskan dari coronavirus Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang terkena Tuhan. Kami percaya semua orang Tuhan yang sudah terkena Tuhan Yesus sembuh. Karena oleh bilur-bilur-Mu Tuhan yang tercurah di kayu salib sudah menyembuhkan kami Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit Tuhan. Kami dibebaskan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari saudara, kita teduhkan hati kita. Kita siap untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang membela kita. Oleh karena itu kita mau membawa seluruh hidup kita, seluruh beban kita, permasalahan kita hanya kepada Tuhan. Amin Tuhan.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan sama-sama kembali untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang New Normal Series, Heart and Capacity. Di mana kita semua sedang banyak sekali mendengar tentang New Normal dan seterusnya. Tatanan kehidupan baru dan lain sebagainya. Dan bagaimana sih sikap hati kita sebagai orang percaya untuk mulai belajar dalam tahapan transisi ini, Saudara. Untuk itu sebelum kita akan mendengarkan sama-sama kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama setiap kita boleh tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang indah di pagi hari ini, kalau kami sudah boleh bangun di pagi hari dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Baik juga mungkin ada teman-teman yang saat ini sedang sendiri di tempat tinggal mereka masing-masing. Namun kami percaya setiap kami punya posisi hati yang tepat untuk kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Untuk itu Bapak, Engkau mengurapi setiap kami di pagi hari ini, supaya setiap pemberitaan firman Tuhan boleh masuk dalam pikiran dan hati kami, bahkan jadi kehidupan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk dengar isi hati Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, sekali lagi saya akan mengulang, tema kita di pagi hari ini adalah Heart and Capacity, atau hati dan kapasitas. Apa sih yang kita perlu tahu tentang hati dan kapasitas, dan apa hubungannya dengan tatanan hidup baru, Saudara? Saya percaya bahwa untuk saya secara pribadi, justru ketika saya melihat keadaan yang sekarang, bukanlah sebuah new normal, tapi adalah sebuah kenormalan, Saudara. Bagaimana setiap kita yang mungkin sekarang sudah mulai rajin bersih-bersih, dan sebelumnya mungkin kita malas bersih-bersih, malas cuci tangan. Kalau misalnya kita sudah pakai pakaian kadang 3 hari baru diganti dan seterusnya. Tapi hari ini kita dipaksa untuk lebih bersih daripada itu. Saya rasa itu adalah sebuah kenormalan, Saudara. Tapi kita perlu belajar lebih dalam lagi, Saudara, dalam hal ini tentang bagaimana sih sikap hati kita. Dan bagaimana sih setiap kita harus memiliki kapasitas yang baru lagi, yang ditingkatkan lagi untuk menghadapi tatanan kehidupan yang baru saat ini, Saudara. Sebab saya percaya bahwa Tuhan memberikan tujuan pada setiap ciptaannya. Saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat setiap kita, atau yang kita kenal dengan nama visi. Bapak Ibu juga pasti sudah sering dengar tentang visi atau misi dan seterusnya. Dan visi Tuhan untuk setiap ciptaannya, termasuk saya dan saudara, adalah sebuah visi yang besar. Dan namun, saudara, kalau kita perhatikan, semua visi tersebut tidak akan tercapai jika tidak ada kapasitas yang besar dalam diri seseorang. Visi yang besar harus didampingi, harus beriringan dengan kapasitas yang besar juga dalam diri seseorang, Saudara. Sama seperti orang yang mencoba mengejar kereta api yang sudah berjalan dari stasiun, Saudara. Seperti itu jugalah setiap orang yang tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam untuk mengejar visi dalam hidupnya. Tentu saja tidak akan pernah bisa tercapai, Saudara. Artinya setiap visi yang besar harus diimbangi juga dengan kapasitas yang besar. Karena visi yang besar untuk menjadi kenyataan dibutuhkan kapasitas yang besar juga. Coba kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 19, Saudara. Yesaya 59 ayat yang ke-19. Kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan. Yesaya 59 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan bahwa maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Nah, bagian akhir ayat tersebut dalam terjemahan bahasa Inggris versi New King James tertulis bahwa when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Tadi saya katakan ada kata-kata flood atau banjir dalam ayat tersebut, Saudara. Banjir di sini merupakan sebuah gambaran dari berbagai masalah, dari berbagai perubahan dan tekanan yang datang dalam setiap kehidupan kita, Saudara. Dan pada kenyataannya memang masalah-masalah, perubahan-perubahan yang mungkin tidak menyenangkan, dan tekanan-tekanan terus datang dalam setiap kehidupan kita. Khususnya dalam perjalanan manusia mencapai visinya. Itu seperti banjir besar, Saudara.
Kita kadang didorong, dituntut untuk terus mau berlari, mengejar sebuah tujuan dalam kehidupan kita, saudara. Sebab kalau tidak, kita gak akan sampai pada tujuan Tuhan. Begitu terkadang, banjir yang ada dalam kehidupan kita, itu memang tidak menyenangkan buat kita, tapi bertujuan baik untuk setiap kita. Amin. Oleh sebab itu dalam perjalanan mencapai mimpi, diperlukan sebuah usaha, saudara. Sekali lagi, dalam perjalanan mencapai mimpi, diperlukan sebuah usaha. Namun usaha tersebut bukanlah usaha yang biasa saja, tapi diperlukan yang namanya kerja keras. Bukan usaha yang biasa, tapi diperlukan yang namanya kerja keras. Sebab the dreamer never sleeps and the sleeper never dreams, saudara. Banyak orang yang bermimpi besar, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa orang yang punya mimpi, dia akan terus terbangun. Dia akan terus mengerjakan mimpi dalam kehidupannya, saudara. Sampai mimpi itu terjadi dalam hidup mereka. Jika kita bekerja keras demi mencapai tujuan kita, maka setiap masalah yang datang bukan dilihat sebagai penghalang, tetapi justru dianggap sebagai sebuah tantangan baru yang ketika sudah berhasil dilalui menghasilkan sebuah peningkatan standar kapasitas dalam diri kita untuk mencapai mimpi tersebut. Sekali lagi, setiap kita yang bekerja keras demi mencapai tujuan, maka setiap masalah yang datang itu bukan dianggap sebagai penghalang, tapi justru dianggap sebagai sebuah challenge baru untuk kita meningkatkan standar dalam kehidupan kita. So kalau hari ini Bapak Saudara sedang ngadepin suatu tantangan yang berat, tapi kalau Bapak Saudara punya tujuan ke depan, saya percaya tantangan itu bukan dianggap sebagai tantangan, tapi sebagai sebuah penghalang tersebut bukan dijadikan sebagai sebuah penghalang, saudara, tapi dijadikan sebagai sebuah tantangan untuk setiap kita bisa mengejarnya, saudara. Jangan pernah kita takut terhadap sebuah tantangan. Jangan pernah kita takut terhadap sebuah masalah, karena itulah cara untuk kita bisa cepat sampai kepada tujuan kita dalam Tuhan, saudara. Hati yang besar tidaklah cukup untuk mencapai visi yang besar dari Tuhan. Tetapi diperlukan sebuah kapasitas yang cukup besar untuk menanggungnya, saudara. Saya bilang bahwa hati yang besar tidak cukup untuk kita bisa mencapai sebuah visi yang besar dari Tuhan. Tapi diperlukan sebuah kapasitas yang besar juga untuk menanggungnya. Dan untuk mendapatkan kapasitas yang besar diperlukan sebuah proses dan usaha keras. Dan itu pun berlangsung terus menerus, saudara. Waktunya sangat panjang, tidak sebentar. Sehingga ketika kesempatan datang, hati kita dan kapasitas kita sudah siap. Coba kalau Bapak Saudara baca dalam Lukas 12 ayat 48b, Lukas 12 ayat 48b, dikatakan bahwa setiap orang yang kepadanya diberi banyak, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. So kalau hari ini Bapak Saudara sedang mengalami banyak tuntutan, artinya apa? Kapasitas Bapak Saudara sedang diperlebar. Kalau Bapak Saudara lagi banyak tuntutan, artinya apa? Karena Bapak Saudara tahu banyak. Orang yang tahu banyak pasti akan dituntut lebih banyak lagi, Saudara. Dan tahu Bapak Saudara hanya orang yang dituntut mengerjakan banyak, orang itulah yang punya kapasitas yang besar. Dan ingat bahwa untuk kita bisa punya kapasitas yang besar, diperlukan sebuah proses dan usaha yang panjang secara terus-menerus. Untuk itu jangan tanya kapan kesempatan itu datang. Tapi tanyakanlah apakah jika kesempatan itu datang kita sudah siap. Coba Bapak Saudara boleh tanyakan kepada keluarga di samping kanan kirinya. Apakah kita siap kalau kita sudah mendapatkan sebuah kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita menerima keberhasilan dalam hidup. Saya percaya kalau misalnya ada kesempatan itu datang buat setiap kita dan kita sudah siap, maka kita akan bisa melihat sebuah kesempatan sebagai berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Yang penting kita siap dulu, saudara. Apa saja sih yang diperlukan dalam sebuah kerja keras, Bapak Ibu? Saya menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang diperlukan dalam sebuah kerja keras. Faktor yang pertama, yaitu fanatik disiplin. Gak cuma disiplin saja, saudara, tapi ini di atasnya disiplin, yaitu fanatik disiplin. Tetapi untuk kita jadi disiplin, haruslah terlebih dahulu kita menjadi seorang disciple atau murid, saudara. Banyak orang yang kepengen dalam hidupnya mengalami atau hidupnya kepengen disiplin, tapi
Dia tidak pernah mau untuk menjadi murid, tidak pernah mau dibentuk, tidak pernah mau untuk diarahkan, otomatis dia tidak akan pernah mungkin bisa jadi disiplin. Karena kunci utama untuk kita bisa jadi disiplin adalah kita harus siap untuk kita diarahkan. Dan orang yang mau diarahkan artinya dia adalah seorang disciple atau seorang murid, saudara. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sesuatu usaha untuk kita terus mengerjakan hal yang sama secara konsisten dan terus menerus dalam kehidupan kita, saudara. Itulah disiplin. Kalau kita ada dalam Amsal 6 ayat 23, Amsal 6 ayat 23 dikatakan bahwa karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Adalah sebuah konsep disiplin. Ada perintah, ada ajaran, ada teguran yang tentunya akan mendidik setiap kehidupan kita. Itulah proses menuju kedisiplinan. Dan lebih daripada itu menuju fanatik disiplin. Hal yang pertama yang diperlukan adalah fanatik disiplin, saudara, untuk kita bisa bekerja keras. Saya menyatakan bahwa kedisiplinan adalah hal yang sangat penting. Disiplin adalah jalan untuk kehidupan. Disiplin juga merupakan jembatan antara tujuan dan pencapaian, saudara. Sedangkan ketidakdisiplinan mengundang malapetaka untuk datang dalam hidup. Orang-orang yang tidak disiplin ketika diterpa setiap halangan, seperti apapun akan tetap melakukan misinya di hari tersebut. Dan sejarah mencatat bahwa orang-orang yang disiplin yang membawa perubahan besar pada dunia. Sekali lagi, orang yang disiplin ketika ada halangan pun dia akan terus mengerjakan proses disiplin tersebut, saudara. Selain kedisiplinan, hal yang diperlukan dalam kerja keras yang kedua adalah kreatif. Apa itu kreatif? Saya menyatakan bahwa kreatif adalah menemukan cara yang baru dalam melakukan sesuatu. Kreatif adalah sebuah kehidupan di mana orang-orang kreatif pasti akan menemukan cara yang baru dalam melakukan sesuatu. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara, dikatakan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada masa perjanjian lama sebuah nama menunjukkan karakter seseorang yang menyandang nama tersebut. Nama itu diartikan sebagai sebuah karakter seseorang, saudara. Dan ayat pertama dalam Alkitab ternyata langsung memperkenalkan Tuhan dalam sebuah karakter. Karakter pertama yang Tuhan perkenalkan pada umatnya bukanlah penyelamat, bukan juga Maha Kuasa dan lain sebagainya. Namun karakter yang Tuhan pertama kali kenalkan pada manusia adalah pencipta atau kreator, saudara. Pencipta dalam bahasa Ibrani artinya Elohim, yang jika diterjemahkan kembali berarti kreatif. Untuk itu, when we are most like God, when we are creative. We are most like God when we are creative. Kita akan seperti Tuhan ketika setiap kita kreatif. Sebab apa? Sebab Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang kreatif, saudara. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sebagai bentuk kreativitas Tuhan. Dan kalau saudara tahu bahwa terdapat musuh besar dalam kreativitas. Saya menyatakan bahwa mengeluh dan menggerutu adalah sebagai musuh terbesar dari kreatif. Mengapa? Karena mengeluh berarti membuang energi yang ke tempat atau membuang energi ke tempat yang tidak seharusnya. Kita seharusnya sedang memusatkan energi kita untuk melakukan misi dalam pencapaian visi, namun keluhan-keluhan mengurasnya ke tempat kosong. Dan hal tersebut akan membawa kita mengalami penurunan standar. Mengeluh, menggerutu, tidak menerima adalah sebuah penghalang dari kreativitas atau musuh besar kekreativitasan. Untuk itu hal yang ketiga yang perlu dimiliki adalah produktif, saudara. Selain yang pertama fanatik disiplin, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga untuk kita bisa melakukan usaha kerja keras adalah dengan produktif. Sebab disiplin plus produktif adalah kreatif. Apa yang dimaksud dengan produktif? Produktif adalah perkembangan. Dan dalam pencapaian sebuah perkembangan diperlukan kerelaan diri untuk mau ditekan supaya hidup kita berubah, saudara. 3 hal yang tadi saya katakan, yang pertama yaitu fanatik disiplin,
Yang kedua yaitu kreatif. Yang ketiga yaitu produktif adalah sebuah hal yang diperlukan dalam kerja keras. Tapi saudara, dalam kita mencapai tujuan, dan itulah 3 hal yang diperlukan dalam sebuah kerja keras, saudara. Ada yang pertama, saya ulangi. Yang pertama untuk kita bisa kerja keras adalah fanatik disiplin. Yang kedua adalah kreatif, dan yang ketiga adalah produktif. Namun jika dalam mencapai tujuan hanya diperlukan kerja keras, apa yang membedakan anak-anak Tuhan dengan dunia, saudara? Karena di luar Tuhan pun ketika orang bekerja keras mereka pun akan berhasil. Tapi apa yang membedakan antara orang percaya atau anak Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ternyata saya tidak hanya sampai di sini Bapak Saudara, tapi saya juga menyampaikan bahwa dalam Tuhan tidak hanya terdapat kerja keras, tapi dalam Tuhan terdapat juga pengharapan yang membawa seseorang untuk mengalami mujizat. Apakah yang dimaksud dengan hal tersebut? Saya menjelaskan bahwa dalam Kristus tidak hanya diperlukan kerja keras, tetapi diperlukan juga kasih karunia Tuhan. Dan itu yang membedakan saudara antara orang yang tidak percaya pada Tuhan dengan kita umat-umat tebusannya. Kita bekerja keras, namun tidak sampai di situ saudara. Kita juga memerlukan kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia atau grace adalah bagaimana ketika Tuhan melakukan untuk apa yang kita tidak pernah lakukan dan gak pernah kita layak terima. Itulah kasih karunia saudara. Kita gak bisa melakukan dan kita gak layak terima, tapi Tuhan kasih buat setiap kita, itulah kasih karunia. Jadi gak cuma sampai kepada kerja keras, tapi kita juga perlu kasih karunia Tuhan. It means, artinya seperti itu saudara, kerja keras adalah bagian kita, kasih karunia bagian Tuhan. Dalam kita mencapai hati dan kapasitas yang penuh, diperlukan usaha kita sebagai manusia yang mengerjakan bagian kita dan Tuhan yang mengerjakan bagian Tuhan, yaitu kasih karunia. Untuk itu kejarlah mimpimu dalam kasih karunia Tuhan. Sama seperti kerja keras, kasih karunia juga memerlukan 3 faktor atau 3 hal. Yang pertama yang diperlukan dalam kasih karunia adalah revelation. Revelation atau pewahyuan adalah pengungkapan dari apa yang Tuhan sendiri mau lakukan dalam setiap kehidupan kita atau kehendaknya kepada ciptaannya. Itulah revelation atau pewahyuan saudara. Untuk itu dalam kasih karunia diperlukan pewahyuan. Dan pewahyuan merupakan sebuah pengungkapan dari kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk itu setiap kita yang percayakan hal ini, kita juga percaya bahwa Tuhan tahu setiap rancangan-rancangan apa yang ada pada setiap kehidupan kita saudara. Bahkan sekalipun terlihat kecelakaan, saya mau katakan itu bukan sebuah kecelakaan. Tapi itu sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk kita bisa menerima bahkan mengerti setiap kehendak Tuhan di masa yang akan datang saudara. Sebab tanpa ada rancangan daripada Tuhan, kita pun gak akan bisa berbuat apa-apa. Kita gak akan sampai kepada hari ini saudara. Kalau gak ada rancangan Tuhan. Untuk itu saudara kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu memerlukan sebuah pewahyuan. Kita perlu tahu apa kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah iman. Hal pertama yang diperlukan dalam kasih karunia itu revelation atau pewahyuan. Yang kedua adalah iman. Iman atau kalau kita bilang bahwa iman itu memerlukan sebuah ketaatan dalam hidup saudara. Dan ketaatan atau obedience merupakan ekspresi dari iman itu sendiri. Setiap orang yang mengatakan atau setiap orang yang bicara bahwa dirinya beriman, otomatis dia pun harus menerima konsekuensi iman, yaitu sebuah ketaatan. Sebab ketaatan adalah ekspresi dari iman itu sendiri. Kita buka dalam Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26 dikatakan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan, maka hasilnya akan mati saudara. Artinya apa? Kita yang beriman
kita pun harus memiliki sebuah ketaatan atau tindakan atas iman tersebut atau ekspresi atas iman tersebut. Nah, perbuatan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sebuah ketaatan. Sebab iman tidak akan lengkap tanpa ketaatan. Untuk kita punya hati dan kapasitas yang besar untuk menjalani kehidupan normal yang baru dalam kehidupan kita, saudara, diperlukan yang pertama kerja keras. Sekali lagi saya mau katakan, kerja keras itu bagian setiap kita. Kita harus belajar untuk kita bisa disiplin, kita belajar untuk kita kreatif sama seperti Tuhan yang kreatif, dan kita pun belajar kita produktif. Tapi gak cuma sampai kerja keras saja, saudara. Kita juga perlu kasih karunia Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan ada pewahyuan, dan yang kedua ada iman. Dan ternyata tindakan iman adalah sebuah ketaatan. Jadi kerja keras diiringi dengan kasih karunia akan membawa seseorang mengalami mujizat. Bukan hanya kerja keras atau hanya kasih karunia saja yang membuat seseorang bertemu dengan mujizat. Dapat dilihat dalam kisah-kisah di Alkitab bahwa ternyata mujizat-mujizat tidak terjadi pada orang-orang yang hanya duduk diam, saudara. Tuhan sebelum melakukan mujizat selalu memberikan instruksi-instruksi pada tokoh-tokoh di Alkitab sebelum akhirnya mujizat itu terjadi. Ada beberapa contoh, saya ambil contohnya adalah Yosua, saudara. Bahwa Tuhan menyuruh Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 1 minggu dan membunyikan sangkakala sampai akhirnya mujizat terjadi. Yaitu tembok Yeriko berhasil runtuh. Luar biasa, saudara. Harus ada sebuah tindakan ketaatan. Bahkan kalau saudara baca kisah tentang Yosua ketika meruntuhkan tembok Yeriko oleh perbuatan Tuhan, saudara, ada banyak hal yang mereka alami, saudara. Bahkan ketika mereka mengelilingi tembok yang terakhir kalinya, mereka tidak boleh bersuara sama sekali, saudara. Bahkan kalau kita bayangkan, gak mungkin kita tidak merasa capek, gak mungkin kita tidak merasa gerah mengelilingi tembok yang sangat besar, yang sangat luas, saudara. Mungkin kalau kita pada saat itu ada, kita bisa mengeluh. Tapi ternyata mereka mau taat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah tindakan iman. Bahkan Naaman, saudara. Naaman disuruh Tuhan melalui perantara Nabi Elia bahwa jika ia mau sembuh dari penyakitnya, mandilah di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan Naaman taat dan mujizat terjadi, penyakitnya sembuh seketika. Padahal kalau dibilang, Naaman adalah seorang petinggi, saudara. Dan sungai Yordan dalam kondisi pada saat itu sangat kotor, sangat jorok, sangat jijik, saudara. Dan Tuhan suruh dia lewat perantara Nabi Elia untuk nyemplung ke sungai Yordan itu, dan dia lakukan. Akhirnya apa? Mujizat terjadi. Sebuah iman dengan tindakan akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita, saudara. Mujizat Tuhan bisa kita alami jika kita mendengar wahyu dari Tuhan. Percaya dalam iman bahwa itu benar. Mentaati berbagai instruksinya. Walaupun gak masuk akal menurut pikiran kita, saudara. Tapi tidak cukup hanya kasih karunia, diperlukan juga usaha dalam setiap kehidupan kita sebagai wujud atas iman kita. Karena jika suatu hari kesempatan untuk mengalami mujizat dari Tuhan datang namun ternyata kapasitas kita belum cukup, maka mujizat yang sebenarnya tidak dapat kita alami. Oleh karena itu setiap kita diharapkan bisa hidup dalam kerja keras dan dalam sebuah kasih karunia, saudara. Saya percaya setiap kita akan mengerti tentang hal ini, saudara. Dan bahaya terbesar bukanlah kegagalan. Namun bahaya terbesar dalam hidup adalah sukses tanpa mengerti mengapa kita bisa mencapai kesuksesan tersebut. Tapi saya percaya setiap kita umat-umat pilihan Tuhan mengerti kenapa kita bisa mencapai kepada kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup kita. Atau kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita pun mengerjakan bagian kita dan kita percaya bahwa Tuhan melakukan bagiannya, saudara. Jadi dalam kerja keras tadi kalau saudara ingat ada apa saja? Yang pertama fanatik disiplin. Disiplin yang extraordinary. Disiplin yang lebih daripada disiplin yang biasanya. Yang kedua kreatif. Dalam kerja keras diperlukan sebuah kreativitas. Sama seperti Tuhan yang kreatif, kita juga menjadi umat-umat yang kreatif. Yang ketiga itu produktif. Bagaimana kita terus mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi bagian setiap kita, saudara. Tapi ternyata gak cuma cukup sampai kerja keras, diperlukan juga kasih karunia Tuhan. Supaya hati dan kapasitas kita semakin besar. Kasih karunia berbicara tentang revelation, tentang pewahyuan. Berbicara juga tentang iman. Dan bahkan berbicara juga tentang sebuah ketaatan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya kita akan sampai kepada tahapan hati dan kapasitas yang lebar. Dan kita siap
ketika ada kesempatan datang, kita siap mengerjakan kesempatan tersebut. Dan saya percaya di era new normal ini saudara, semakin Tuhan berikan peluang-peluang baru buat setiap kita. Tuhan berikan kesempatan-kesempatan untuk kita bisa maju dalam banyak hal. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Tuhan mau setiap kita menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Lewat kerja keras kita, atau apa yang kita upayakan, dan lewat kasih karunia Tuhan. Supaya semuanya bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Amin saudara. Apapun yang boleh saya bagikan buat setiap kita, kiranya bisa memberkati setiap kita dan mengubahkan cara kita berpikir tentang Tuhan. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Itu mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami, di mana kami mau belajar untuk punya hati dan kapasitas yang besar untuk kami menerima setiap visi, setiap panggilan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih atas setiap kesempatan kami belajar. Terima kasih atas setiap tantangan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Yang mana kami gak mau lihat tantangan sebagai penghalang. Tapi kami mau lihat masalah-masalah, tantangan-tantangan ini sebagai sebuah peluang. Di mana kami akan menerima sebuah terobosan yang luar biasa. Begitu Bapak, berkat-Mu atas setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan isi hati Tuhan. Biar kami semuanya dipersiapkan lebih lagi menjadi umat-umat pemenang, menjadi umat-umat yang siap menerima mujizat Tuhan yang besar lewat usaha kami, lewat kasih karunia Tuhan yang kami kerjakan, yang kami renungkan, yang kami terima dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik di hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang memberikan setiap tuntunan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara perhatikan khotbah yang sudah disampaikan hambanya Pastor Dika Permana hari ini mengenai hati dan kapasitas. Perhatikan sungguh-sungguh. Renungkan, jangan sekedar hanya mendengar. Renungkan bersama dengan keluarga, ajarkan kepada seisi rumahmu, kepada anakmu, cucumu, mantumu, kepada siapapun yang kau jumpai. Lihat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, penjaga kehidupan, akan senantiasa melimpahkan berkat-Nya dalam hidupmu. Mari berdiri saudaraku, angkatlah tangan dan hatimu kepada Tuhan. Tadahkan hatimu dengan segenap hati. Terimalah berkat daripada Bapa pencipta langit dan bumi. Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Memberkati engkau, melindungi engkau, menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiranmu, yang memimpin hidupmu, melebihi daripada apa yang kau pikirkan. Hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua salehnya di awan-awan permai. Haleluya, Maranatha, amin, amin, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Mungkin minggu depan kita sudah ibadah langsung bertemu di gereja dengan mengatur jarak. Tapi juga jangan takut, tetap ada pelayanan online. God bless you, sampai jumpa. Selamat hari Minggu.